Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Guru MTK. Oke ya, kita lanjutkan video tentang matematika IPA SIMAK UI. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang barisan geometri ya, bagian pertama. Nah, kali ini bagian keduanya. Kenapa barisan dan deret geometri saya jelaskan lagi? Karena di video pertama tentang SIMAK UI sudah saya jelaskan bahwa di sebaran materi 10 tahun terakhir barisan dan deret ini selalu keluar di SIMAK UI. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi bagian keduanya tentang barisan, di sini barisan geometri. Jadi soalnya begini, suatu barisan geometri mempunyai tiga suku pertama, A, B, dan B kuadrat. Jika A dan B adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus kx plus 6 sama dengan 0, maka suku keempat dari barisan, jadi suku keempat dari barisan tadi, dan nilai K masing-masing adalah berapa. Jadi ada dua nanti yang kita cari ya. Suku keempatnya, kemudian nilai K dari sini, gitu. Oke, seperti biasa, sebelum saya mulai penjelasannya, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Kalau mau dikerjakan, silakan di pause dulu video ini, dan kalian kerjakan. Oke, kalau sudah dikerjakan, kita cocokkan. Oke ya? Oke, kita cocokkan jawabannya bagaimana, sesuai atau tidak, atau nanti ada yang bisa didiskusikan. Oke ya? Kita mulai penjelasannya. Jadi untuk soal ini selalu Jadi kalau tipe soal SIMAK UI itu dia nggak cuma berdiri satu materi saja. Dia buktinya di sini ada barisan geometri, di sini ada persamaan kuadrat. Jadi dua materi digabungkan jadi satu soal. Luar biasa ya. Oke, saya mulai pembahasannya. Suatu barisan geometri yang tadi, ini tiga suku pertamanya adalah ini, ya. Nah, ingat di video sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan syarat barisan geometri. Syaratnya apa? Syaratnya itu dia untuk barisan geometri ya. Kalau misalkan ada yang mau lihat lagi, silakan boleh di video sebelumnya ya, ada ya. Jadi U2 kuadrat itu nilainya sama dengan U1 dikali dengan U2. Itu kalau barisan geometri. Kalau barisan aritmatika, 2U2 sama dengan U1 ditambah U3, sorry ini. U3, gitu. Oke ya. U2-nya berapa? U2-nya kan B, berarti B kuadrat. Sama dengan U1-nya kan A ya, berarti A dikali U3-nya B kuadrat. B kuadrat. Nah, ketemu A-nya B kuadrat sama B kuadrat bisa saya coret ya. Dibagi B kuadrat, dibagi B kuadrat. Jadinya 1 ya. Oh, jadi ketemu nilai A sama dengan 1. Oke, ketemu nih. A-nya sama dengan 1. Kemudian, A dan B adalah akar-akar. Akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Yang namanya akar, kalau disubstitusi ke persamaan, itu hasilnya pasti 0 kan? Yang disebut dengan akar itu adalah pembuat 0 persamaan. Jadi kalau saya substitusikan ke persamaan, ganti nilai X-nya, maka nanti hasilnya pasti sama dengan 0. Berarti A ini kan akar, ya. Berarti dengan kata lain, akar pertamanya X1 lah saya sebut gitu ya, itu sama dengan 1. Nah ini kalau saya substitusi ke persamaan kuadrat yang 2X kuadrat ya. Ini saya substitusi ke 2X kuadrat, ditambah dengan KX, kemudian ditambah dengan 6. Sama dengan 0. Nah, X-nya ganti dengan 1 nih. Berarti jadi 2 dikali 1 kuadrat ditambah dengan K kali 1. K dikali 1 ditambah 6. Oke, sama dengan 0. Nah, ini kan 2 kali 1 kuadrat. Dia 2 ya. 2 tambah 6, 8. Maka nilai K-nya sama dengan minus 8 ya, pindah ruas ya. 2 tambah 6 kan 8, positif, pindah ruas jadi min 8. Nah, K-nya minus 8. Oke, kita punya K-nya minus 8. Maka persamaan kuadratnya jadi dituliskan seperti ini. Nah, jadi bentuknya 2X kuadrat. K-nya kita ganti dengan min 8 ya, jadi min 8X. Kok min 8? Min 8X. Kemudian ditambah dengan 6. Ya, sama dengan 0. Nah, kita bagi 2 bisa ya. Jadi X kuadrat. Ini saya bagi 2 ya. Saya bagi 2. Semuanya saya bagi 2. Jadi min 4X. 6 dibagi 2 jadi 3. Ya, tambah 3. Sama dengan 0. Nah, difaktorkan ya. Bisa ya? Difaktorkan jadinya X min 1 ya. X min 3. Sama dengan 0. Kan akar pertama udah ketemu nih 1 ya, ini kan, ini X1 nih kan, X1-nya sama dengan 1,
Kemudian X2-nya berantakan ya. X2-nya sama dengan 3. Nah, karena X1 ini si A, maka X2-nya si B dong. Karena apa? Karena A dan B tadi akar-akar dari persamaan kuadratnya kan. Maka kalau A-nya 1, B-nya 3. Oke, jadi persamaan kuadrat ini bisa tadi kan udah dapat nih nilai sama A sama B-nya kan. Nah, sekarang ini ketemu nih. A, kemudian B, kemudian B kuadrat. Bisa kita tahu kan nilainya A-nya kan 1. B itu 3 berarti kan. B kuadrat itu berarti 3 kuadrat. Oke, kita lihat. Dari sini ke sini dikali 3 kan ya. Dari 1 ke 3 kan dikali 3 tuh. Ya enggak, dari sini kali sini dikali 3. Ya enggak, kali 3. Kemudian dari sini ke sini kita kali 3 juga kan. Nah, begitu ya. Berarti kalau dari sini ke sini pasti dikali 3 lagi. Artinya rasionya 3 kan? Berarti di sini jadi berapa? 3 pangkat 3 dong. Oke. 3 pangkat 3. Berapa 3 pangkat 3? 27. Berarti kita ketemu nih. Di sini sama dengan 27. Oke. Ini suku ke-4-nya. U4-nya sama dengan 27. Ketemu dong. Karena yang diminta adalah suku ke-4 dan nilai K. Suku ke-4-nya 27, K-nya tadi min 8. 27 dan min 8 yang A. Oke. Begitu ya. Oke, bisa lah ya. Jadi untuk matematik tentang matematik IPA ya, tentang barisan geometri, dia nggak berdiri sendiri tentang materi geometrinya. Dia gabungan dengan materi persamaan kuadrat. Intinya di sana ya. Jadi kalau barisan geometri, syarat yang pertama adalah ini dia, nih. Ini tolong diingat-ingat lagi. Kemudian nanti persamaan kuadrat, biasanya nanti jumlah dan hasil kali akar-akar juga bisa dicari. Betulan kalau ini enggak. Tapi konsep akar tadi yang saya substitusi ke persamaan sama dengan 0 juga itu penting tahu ya. Jadi yang disebut dengan akar itu adalah pembuat 0 persamaan. Jadi kalau nilai X-nya saya gantikan, yang ada di persamaan kuadrat tadi, hasilnya pasti sama dengan 0. Maka K-nya dapat kan tadi ya. Nah, K-nya dapat, A dan B juga ternyata bisa dapat. Oke? Sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.